Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, karena kami dapat lagi sama-sama mendengar pemberitaan firman-Mu melalui persekutuan secara maya. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam hati kami, sehingga kami mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kuatkan hati kami supaya kami dapat menerima pemberitaan firman-Mu dengan penuh kerendahan hati, dan kami dapat belajar sesuatu yang sangat berguna untuk kehidupan kami pada masa-masa ini. Tuhan, lindungi kami semua, jauhkan kami daripada segala pekerjaan kuasa setan, kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami daripada fokus untuk mendengar pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat dipulihkan, dibangun oleh pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, dan kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan di dalam pimpinan dan kuasa penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kura-kura nangawi kabar jemaat-jemaat dahilaid walai da masa-masa baina diteh to asusak pada kepiah dat mititimong isuang dat gereja diteh ta anau antang itu kau baras da Tuhan dat ada baina idsuang dat susui bah nunud dia susui pas toh hingga dia susui hitin Alkitab diteh kamaton nasaraw tokau dinanda susui na pentinga Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilantanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau yang bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami, karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Janganlah takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan beritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang
pun yang melarikan diri dengan berenang, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang yang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua naik ke darat. Di dalam pembacaan kita yang begitu panjang pada hari ini, saudara, Rasul Paulus dituduh sebagai pengacau oleh orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan pemberitaan Injil Paulus. Paulus ditangkap dan dibawa ke muka pengadilan, tetapi penguasa Romawi tidak mendapati kesalahan seperti mana yang didakwa oleh orang Yahudi terhadap Paulus. Lalu Paulus naik banding kepada Kaisar di Rom. Ketika mereka berada di dalam pelayaran menuju ke Rom, kapal yang mereka naiki terkandas beberapa hari di tengah lautan. Mereka hampir putus asa, tetapi Paulus menasihatkan mereka supaya makan dan tetap bersemangat. Paulus percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dalam kesusahan tersebut, karena Tuhan telah berjanji kepadanya untuk memberikan pertolongan. Saudara, ada begitu banyak cara orang untuk menghadapi masalah ataupun goncangan di dalam kehidupan mereka, sehingga ada juga yang menyelesaikan masalah mereka dengan mencari rupa harimau di depan tin, sehingga kembali ke rumah dan hidup mereka seperti harimau kepada orang-orang yang ada di dalam rumah mereka. Saudara, saat-saat dunia pada hari ini tidak menentu dan banyak hal-hal yang dapat menggoyahkan iman kita bersama. Namun di dalam pembacaan kita pada hari ini sudah cukup memberikan kita kunci-kunci menghadapi goncangan hidup ataupun kunci-kunci menghadapi krisis berat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara, apakah kunci menghadapi goncangan hidup? Maksud saya ini sebagai goncangan hidup adalah semua perkara yang menyebabkan kita akan lemah, hilang harapan, mudah putus asa, meragui penyertaan Tuhan, dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Saudara, kita belajar daripada peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Pembacaan kita pada hari ini, kita dapat mempelajari bahwa saat berhadapan masalah, jangan takut, karena Tuhan selalu berdiri di sisi untuk membuka jalan bagi kita. Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai ke 24 berkata seperti ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya
oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Namun di dalam pembacaan kita pada hari ini, kita dapat mengetahui bahwa Rasul Paulus bersama-sama dengan yang lain mengalami bencana ataupun malapetaka di tengah-tengah lautan. Kapal mereka terkandas dan beberapa hari mereka berada terapung-apung di lautan, sehingga mereka berpikir tidak ada lagi harapan mereka hidup. Saudara, banyak orang Kristen pada masa ini apabila melihat keadaan dunia yang sangat menakutkan, mereka tidak mengingat bahwa ada Tuhan yang selalu berada bersama-sama dengan mereka. Malaikat Tuhan ada bersama-sama dengan orang-orang percaya. Malaikat itu hadir di sisi Paulus, sehingga semua yang ada di atas kapal itu juga turut terlindung daripada bahaya yang sedang menimpa mereka di tengah lautan. Saudara, saat berhadapan masalah, jangan takut, karena Tuhan selalu berdiri di sisi Anda. Saat berhadapan masalah, jangan takut, karena Tuhan selalu berdiri di sisi Anda untuk memberikan Anda perlindungan. Saudara, alangkah baiknya kita selalu mengingat bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita di dalam apapun keadaan. Jika Tuhan sudah berjanji untuk menolong, melindungi dan menuntun orang-orang yang setia dan percaya kepadanya, pasti Ia tidak akan membiarkan kita begitu sahaja. Demikian juga dengan masalah-masalah yang kita alami pada masa ini, saudara-saudara. Apapun yang kita alami, jangan lari. Apapun yang kita alami, jangan lari daripada Tuhan. Jangan lari daripada masalah tersebut, tetapi mintalah Tuhan untuk menguatkan hati kita. Mintalah Tuhan untuk memberikan kita hikmat. Mintalah Tuhan memberikan kita ketabahan di dalam hati kita, supaya iman kita tidak terkandas di pertengahan jalan, tetapi tetap setia untuk percaya kepada Tuhan Yesus meskipun banyak hal yang terjadi. Di dalam hidup ini, hanya orang-orang yang tabah yang dapat menghadapi hidup yang bergoncang dan berat. Orang yang tidak tabah ataupun orang yang tidak sanggup, orang yang tidak sabar, orang yang mudah putus asa ataupun hilang harapan, mereka tidak akan setia untuk percaya kepada janji Tuhan. Saudara, yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan kita pada hari ini? Kisah Para Rasul 27 ayat 34. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya.
Saudara, apa pentingnya satu helai rambut saja bagi kita? Tidak ada. Lebih satu helai, 2 helai, 3 helai. Berapa sejak kita cabut rambut di kepala kita, itu tidak mempengaruhi apa-apa di dalam kehidupan kita. Itu tidak menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi hal ini dikatakan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, orang yang setia di jalan Tuhan diperkenan oleh Tuhan. Setialah di jalan Tuhan, maka engkau diperkenan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 16, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Paulus sudah lama mau datang ke Rom. Akhirnya impian Paulus memberitakan Injil tercapai. Saudara, jalan Tuhan itu tidak selalunya seperti yang kita sangka. Jalan Tuhan itu tidak sehalus seperti sangkaan kita. Jalan Tuhan itu tidak selalunya senang seperti yang kita sangkakan. Rasul Paulus sudah lama mau mengunjungi Rom, tetapi tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengunjungi Rom memberitakan Injil. Tetapi dengan cara Tuhan yang luar biasa, ketika ia dibawa oleh perwira untuk bertemu dengan Kaisar di Rom, ia dapat secara langsung memberitakan Injil kepada semua orang yang ada di Rom. Rasul Paulus sudah lama mau datang ke Rom untuk memberitakan Injil, tetapi tidak ada kesempatan baginya. Tetapi pada masa ia dibawa oleh prajurit untuk naik banding kepada Kaisar di Rom, di sanalah peluang yang terbaik dan tepat baginya diberikan oleh Tuhan untuk dia memberitakan Injil. Saudara, cara Tuhan untuk membawa kita ke suatu tempat itu kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi apabila kita tetap setia di jalan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan kita ke tempat ataupun tujuan yang benar. Kisah Para Rasul 28 ayat 5 sampai 6 mengatakan, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Bayangkan di sini, saudara-saudara, Paulus setia di jalan Tuhan. Ia dibawa untuk menghadap Kaisar di Rom. Dan di dalam perjalanan mereka ke Rom, tangan Rasul Paulus dipatuk ular, dan orang yang ada melihat pada masa tersebut menyangka ia berniat jahat terhadap mereka. Tetapi sebaliknya, apabila tidak terjadi apa-apa kepada Paulus, mereka menyangka dia
adalah dewa. Tetapi saudara, di dalam hal ini satu hal yang sangat penting yang harus kita ingat, yaitu keajaiban menyertai Paulus sehingga bisa ular pun tidak dapat membunuhnya. Saudara, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya luar biasa. Saya berkata seperti ini bukan mencabar Anda untuk memegang ular. Nanti sampai rumah, mana sudah itu lepung, itu luanut yang paling bisa tuh di rumah, saya pegang dulu. Dia bilang tidak bisa apa-apa kalau orang percaya, kalau orang yang setia dengan Tuhan. Bukan itu maksud saya. Itu namanya mencobai Tuhan Allah. Kalau sengaja mencari penyakit dengan ular. Tetapi di dalam cerita, di dalam peristiwa kisah para rasul ini, saya menekankan bahwa keajaiban pekerjaan Tuhan menyertai setiap orang yang benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pada saat sesuatu yang sangat berat terjadi, Tuhan ada di sisimu sepanjang masa untuk memberikan engkau pertolongan, perlindungan, pimpinan, dan kuasanya nyata di dalam hidupmu. Selagi engkau di jalan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, pasti Tuhan tidak akan membiarkanmu. Ia menguatkan hati kita dan memelihara kita daripada segala hal-hal yang jahat terjadi di sekeliling kita. Pada saat hidup kita begitu bergoncang dan berat, Tuhan itu setia dan Dialah yang menguatkan hati kita dan menjauhkan kita daripada segala hal-hal yang jahat. Mintalah daripada Tuhan kekuatan untuk berhadapan dengan segala perkara yang jahat yang terjadi di dalam dunia ini, sehingga kita diperkenan oleh Tuhan. Adakah kita selalu mengingat Tuhan ada di sisi kita sepanjang masa? Adakah kita selalu tabah ketika menghadapi apapun cabaran di dunia pada masa ini? Tuhan Yesus adalah kapten kapal yang agung yang tidak terkandas oleh apapun masalah kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu terus mengingatkan kami dimanapun kami berada. Ketika kami menghadapi masalah yang sangat berat, Tuhan, ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu ada bersama-sama di sisi kami. Dan ketika kami tetap setia, Engkau berkenan di dalam hidup kami. Ketika kami tetap di jalan yang benar, Tuhan tetap ada bersama-sama menolong dan menyertai hidup kami. Tuhan, ini doa kami, biarlah firman yang kami dengar pada hari ini itu menjadi makanan rohani dan menguatkan iman kami. Ya Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang mendengar pada hari ini. Kuatkan hati mereka, pulihkan hidup mereka, dan jamalah hidup mereka supaya tetap terus-menerus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Amin.